Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Napa Randi di series pembahasan kita tentang pemrograman berbasis web. Saat ini kita memasuki materi pembelajaran keempat, yang mana yang akan menjadi fokus bahasan kita di materi pembelajaran keempat ini. Kita akan membahas tentang JavaScript fundamental. Ya. Adapun yang jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, sebelumnya saya akan sedikit mereview tentang pembelajaran kita di materi sebelumnya. Di sebelumnya kita sudah bahas tentang struktur dasar dari HTML dan juga CSS, yang mana kedua dari bahasa ini digunakan untuk membuat tampilan dari halaman web itu sendiri gitu ya. Nah, maka dari situ kita akan lanjutkan materi bahasan kita tentang JavaScript, yang mana JavaScript ini sendiri juga akan membantu dalam proses membantu dan juga memiliki peran dalam pengembangan web gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep dasar dari JavaScript, termasuk peranannya dalam pengembangan web seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas tentang sintak dasar dari JavaScript, termasuk variabelnya, tipe data, operator. Kemudian kita juga akan bahas tentang struktur kontrol dan juga kondisional dan looping dalam dengan menggunakan bahasa JavaScript. Selain dari itu, kita juga akan bahas tentang fungsi ya, yang berhubungan dengan objek atau manipulasi DOM atau dokumen objek. Kemudian ada beberapa penggunaan JavaScript dalam pembuatan halaman web ya. Oke, kita mulai ke bagian pertama. Kita akan bahas tentang key konsep dari JavaScript. Apa sih itu JavaScript ya? JavaScript itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat konten web yang lebih interaktif gitu ya. Nah, sering disebut sebagai bahasa scripting sebenarnya untuk bahasa JavaScript ini sendiri. Nah, untuk sejarah singkatnya, JavaScript sendiri ini sudah ada lama gitu ya, beriringan lah dengan apa namanya yang ada di apa namanya dengan CSS dan juga HTML gitu ya di tahun 95. Nah, sekarang menjadi standar terbuka dan dikelola oleh ECMAScript ya. Itu adalah standar ECMA 262 untuk JavaScript ini sendiri. Oke, ini adalah sintak dasar dari JavaScript ya. Untuk membuat JavaScript, kita menggunakan sintak seperti ini, dimulai dengan console log gitu ya. Console log nanti kita bisa definisikan apa yang mau kita definisikan di sana gitu ya. Nah, untuk membuat komentar, kita bisa menggunakan baris 2, ini adalah untuk komentar. Kemudian multi baris, ini ada komentar yang barisnya lebih dari satu gitu ya. Kita bisa gunakan slash dan juga asterisk, sama seperti bahasa-bahasa yang lain tentunya gitu ya. Kemudian untuk variabel, kita bisa gunakan variabel mendefinisikan penggunaan var, let, dan juga cons ya, untuk mendefinisikan variabel dalam JavaScript ya. Nah, kemudian untuk tipe data dan operator dalam JavaScript. Tipe data ini sama seperti tipe data dalam bahasa pemrograman sejenis yang lain gitu ya. Ada tipe data primitif berupa string, number, boolean, undefined, simbol, dan juga yang lain. Untuk tipe data referensi itu menggunakan objek, array, dan function. Untuk operatornya juga ada beberapa, ada operator aritmatika, ya, ada operator perbandingan, dan juga ada operator logika yang digunakan dalam JavaScript ini sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur kontrol. Struktur kontrol ini adalah kondisi untuk pemilihan sebenarnya ya. Dalam program beberapa bahasa pemrograman itu memang ada gitu ya, seperti di Python atau di PHP. Untuk struktur kontrol di sini kita bisa gunakan, kalau kondisional kita gunakan if else, if gitu ya, dan juga bisa menggunakan if. Ini adalah bentuk struktur kontrol yang menggunakan if. Ada if-nya, kemudian ada fungsinya apa gitu ya. Jika kondisi benar maka dijalankan, tidak negatif yang tidak dijalankan gitu ya. Kemudian untuk looping ini adalah untuk perulangan. Untuk JavaScript kita bisa gunakan for, menggunakan while, dan juga menggunakan do while. Untuk for bentuknya adalah seperti ini. Lebih jauh nanti kita akan perhatikan di bagian praktikal ya. Oke, nah kemudian di dalam JavaScript juga ada fungsi. Fungsi itu digunakan untuk mengelompokkan kode yang dapat digunakan kembali gitu ya. Kita bisa gunakan function gitu ya, menggunakan grade name gitu ya. Nanti kita definisikan untuk pembuatan function. Kemudian ada juga arrow function ya, ini fungsi panah. Ini hampir mirip dengan yang ada di PHP. Ini nanti akan kita bahas lebih banyak lagi nanti di bagian ya. Kemudian selain dari itu juga ada yang namanya objek dan array gitu ya di dalam JavaScript. Nah, objek ini koleksi dari pasangan nilai kunci gitu ya. Jadi bentuknya adalah seperti dipaparkan di sini. Ini adalah kumpulan dari variabel dengan tipe data yang sama sebenarnya gitu ya. Misalnya di sini ada constant gitu ya. Tipe datanya adalah integer, isinya adalah berupa angka. Tipe datanya berupa sama semua. Ini adalah array yang digunakan
di JavaScript ya. Kemudian kita bisa memanipulasi array tentu ya dengan menggunakan push, pop, shift, unshift, map, filter, juga reduce gitu ya. Kemudian selain dari itu juga ada yang namanya DOM, Document Object Model. Nah, apa itu DOM? DOM itu adalah representasi struktur halaman web dalam bentuk pohon atau tree structure ya. Nah, seleksi elemennya berupa get element by ID gitu ya, atau query selector gitu. Kita bisa manggil berdasarkan tag yang ada di dalam HTML. Dan juga ada event handling untuk menambahkan event listener dan untuk interaktivitas gitu ya. Misalnya kita menambahkan interaksi terhadap buttonnya kalau diklik akan muncul sesuatu misalnya gitu ya. Itu bisa dilakukan di dalam JavaScript itu sendiri gitu ya. Oke, nah dari tadi kita sudah bahas tentang untuk kesimpulannya gitu ya. Kita sudah bahas tentang JavaScript, bahwa JavaScript itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk memperbagus tampilan atau interaktivitas dari halaman web yang kita bangun gitu ya. Kita juga sudah bahas tentang sintak dasar dari JavaScript, dari variabel, tipe data, fungsi, objek, dan juga DOM yang tadi. Kemudian kita juga sudah coba buat hello world yang menggunakan JavaScript. Oke, kemudian ini adalah daftar referensi yang digunakan untuk pembelajaran kita di pekan kali ini gitu ya. Kemudian untuk tugas Anda pekan ini adalah sebagai berikut. Silakan dikerjakan dan Anda bisa submit di e-learning sesuai dengan timeline yang ada gitu ya. Nah, itu saja kegiatan pembelajaran kita untuk kali ini. Kita akan lanjut dengan materi selanjutnya, nanti kita bahas di pekan selanjutnya. Sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.